Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari tema yang dipilih kelompok kami. Dilihat dari era globalisasi yang mengubah segala aspek kehidupan berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman, contohnya revolusi industri 4.0 yang membuat segala hal dapat dikendalikan di segala tempat melalui jaringan internet saja. Hal ini sangat menguntungkan dengan perubahan dari aktivitas analog menjadi digital dengan hanya perlu menggunakan gawai dan internet saja. Namun, transformasi digital tersebut memicu munculnya persaingan baru serta perubahan segmentasi pasar pada sirkulasi digital. Salah satunya ialah pengembangan layanan keuangan digital yang terjadi pada bank maupun non-bank. Tujuan video ini sendiri ialah untuk menjelaskan kemajuan digital, khususnya yang terjadi di bidang ekonomi yang dibuktikan dengan maraknya platform seperti e-commerce, Bitcoin, kripto, vintage, dan lain sebagainya. Berikutnya, fintech adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk fintech biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Dengan adanya fintech, transaksi akan lebih mudah. Ada beberapa manfaat yang akan timbul akibat munculnya fintech di lingkungan masyarakat. Manfaat pertama yaitu membantu perkembangan baru di bidang bisnis startup yang mulai menjamur serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kalangan masyarakat. Sedangkan manfaat kedua yaitu tumbuh akibat perkembangan ekonomi tersebut, yaitu menjadi peningkatan taraf hidup masyarakat di daerah tersebut. Selain itu, fintech juga dapat menjangkau masyarakat yang tidak tersentuh oleh bank konvensional melalui kemudahan-kemudahan yang ditawarkan. Tidak hanya itu, manfaat lain yaitu minimnya bunga pinjaman juga menjadi salah satu alasan masyarakat memilih fintech untuk saat ini. Berikutnya ada fenomena yang sedang booming di kalangan masyarakat, khususnya di bidang keuangan. Yang pertama, adanya bank digital yang mulai naik daun di Indonesia. Sejumlah bank ramai-ramai bermigrasi untuk membangun entitas anak usaha dalam bentuk bank digital. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan mencatat setidaknya ada 7 bank yang sedang mempersiapkan diri untuk menjadi bank digital. 7 bank tersebut meliputi Bank BCA Digital, PT BRI Agroniaga, PT Bank Neo Commerce, PT Bank Kapital, PT Bank Harda Internasional, PT Bank KNB Indonesia. Sementara itu, 5 bank yang sudah menjadi bank digital yaitu Genius dari Bank BDPN, Woke dari Bank Bukopin, Digibank dari Bank DBS, TMRW dari Bank UOB, Line dari Bank KEB, Hana Bank, dan Perkenalkan, nama saya Jeremy Valerian. Saya akan mempresentasikan tentang hal yang berubah dari keuangan digital. Yang pertama adalah vintage transfer. Saat ini di mana teknologi berkembang dengan pesat, maka perkembangan di dalam dunia keuangan pastinya berkembang juga dengan sangat pesat. Misalnya dalam hal mentransfer uang atau mengirim uang sekarang serba online dan sangat cepat. Kita ambil contoh aplikasi BCA Mobile. Kalau dulu kita mengenal yang namanya mengirim atau mentransfer uang menggunakan wesel pos dan ATM. Kini dengan adanya aplikasi BCA Mobile, maka akan sangat memudahkan kita dalam transfer sehingga lebih efisien, detail dan pastinya aman, dan juga dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, vintage investment.
Kemudian ada yang namanya vintage investment, di mana saat ini kita dapat berinvestasi dengan mudah karena adanya aplikasi vintage ini. Kita ambil contoh investasi di pasar modal atau saham. Saat ini untuk investasi di pasar modal, kita tidak perlu yang namanya datang ke bank atau bertemu manajer investasi untuk membuka rekening investasi. Saat ini dengan adanya perkembangan vintage, maka kita dapat membuka rekening di bank secara online. Serta saat ini banyak sekali sekuritas-sekuritas yang aman untuk digunakan pastinya. Dan pastinya harus terdaftar di OJK, Kominfo, dan IDX. Di mana hal tersebut sangatlah memudahkan kita dalam melakukan investasi terutama bagi anak-anak muda. Saat ini juga ada bank digital di mana kita tidak perlu membuka rekening, tidak usah datang ke bank secara langsung. Kita bisa mengajukan pembukaan rekening melalui internet. Lalu buku tabungan dan ATM akan dikirim ke alamat kita. Nah, cara ini tentu sangat disukai karena cepat dan efisien. Di sini saya akan menambahkan sedikit tentang perubahan yang terjadi di keuangan digital. Nah, apabila terjadi di bidang ekonomi digital, maka di sini membicarakan tentang 4 pilar utama, yaitu pertama ada sektor real, yaitu yang berbicara tentang perdagangan, industri, dan perdagangan kaki lima. Yang berubah dalam industri hanyalah otomisasinya saja. Contohnya, kita dapat mengecek persediaan barang dari jauh, tidak perlu repot-repot datang ke lokasi untuk mengecek persediaan. Nah, di industri ada perubahan tetapi tidak menyeluruh karena sarana dan prasarana yang belum memadai di Indonesia. Lalu apabila jika dalam perdagangan bentuk digitalnya adalah e-commerce yang sedang gencar-gencarnya sekarang banyak orang menerapkannya. Lalu fiskal, itu berhubungan dengan pembagian pendapatan di seluruh negara melalui pajak. Contohnya, permasalahan yang sedang dihadapi oleh pemerintah Indonesia adalah bagaimana negara bisa mendapatkan pendapatan dari pajak yang perusahaan online. Contohnya seperti Google yang kita tidak bisa memajakinya. Lalu moneter, berhubungan dengan nilai tukar. Contohnya adalah yang sedang booming sekarang adalah cryptocurrency, yang dimana-mana banyak orang membicarakan kripto dan berusaha mempelajari kripto. Lalu neraca pembayaran. Nah, selanjutnya apabila shifting yang terjadi di bidang keuangan adalah meliputi 5 hal. Yang pertama ada instrumen institusi finansial yang terdiri dari pemerintah dan penindak atau regulator yang harus yang menurut saya dalam 2 faktor ini yang harus dijaga, karena 2 faktor ini yang merupakan penopang utama agar institusi finansial selalu seimbang. Lalu ada pasar finansial. Di sini pasar finansial tidak berubah, justru malah bertambah. Contohnya adalah kripto yang sekarang cukup menjadi perhatian banyak orang karena nilai tukarnya yang dibilang cukup tinggi. Lalu ada instrumen finansial. Contohnya adalah saham Google yang sampai sekarang kita belum bisa dari mana untuk membelinya, padahal sedang naik-naiknya. Lalu ada instrumen finansial, contohnya seperti layanan finansial, yaitu seperti semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan dijalankan oleh perbankan. Nah, contoh salah satu efek dari transformasi digital di bank adalah digital bank, bank branches, digital payment, dan open banking system. Contohnya open banking system adalah Genius, Woke, Digibank, TMRW, Jago. Nah, lalu ada Money, yaitu perubahannya ke arah digital payment seperti OVO, Dana, dan lain-lain. Terima kasih. Saya Dewi Latifah akan menjelaskan mengenai masa depan dan juga himbauan keuangan di Indonesia. Masa depan keuangan di Indonesia kedepannya akan lebih baik jika pandemi corona ini segera berakhir. Namun, jika pandemi corona masih bertahan lama, maka keuangan di Indonesia akan mengalami penurunan drastis. Karena IMF telah memperkirakan bahwa produk domestik bruto global akan menyusut 3% tahun ini. Maka ekonomi global kemungkinan besar mengarah pada kemerosotan terbesar dalam hampir 1 abad terakhir.
Maka dari itu, fokus pemerintahan pada tahun 2021 ini yaitu akan meningkatkan hasil yang lebih baik dari tahun 2020 dan mempercepat pemulihan baik dari segi pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, dan tentunya mobilitas masyarakat yang tetap patuh protokol kesehatan. Investasi juga perlahan pulih, terutama di sisi ekspor dan impor, yang juga menunjukkan pemulihan yang sangat kuat. Himbauannya standar keamanannya masih belum tinggi, sebaiknya lebih diperhatikan karena banyaknya orang di masa depan menggunakan teknologi fintech sehingga data konsumen akan menjadi lebih aman. Yang kedua, masyarakat lebih cerdas dan pintar dalam memilih teknologi fintech saat ini agar tidak menyesal ke depannya. Yang ketiga, adanya AFPI telah membentuk task force. Sebagai gambaran, task force adalah tim khusus yang bertugas memantau pergerakan fintech ilegal. Tim ini akan mengawasi aplikasi fintech ilegal dan melaporkannya ke Satgas Waspada Investasi dan Bareskrim Cybercrime. Masyarakat harus lebih berhati-hati terhadap pinjaman dari fintech ilegal. Pastikan jangan memilih fintech ilegal karena pasti merugikan diri kita sendiri. Untuk judul jurnalnya yaitu penggunaan aplikasi keuangan digital berbasis Android untuk manajemen keuangan pribadi, yang ditulis oleh Reni Haryani dan Tio Prasetyo. Latar belakang penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai penggunaan aplikasi keuangan digital berbasis Android atau fintech berbasis Android untuk manajemen keuangan pribadi mahasiswa, khususnya catatan keuangan harian dengan kategori sumber pemasukan dan sumber pengeluaran. Populasi penduduk ini adalah mahasiswa dengan di Akademi Sekretari Budi Luhur angkatan 2016 yang memiliki pengetahuan tentang jenis transaksi, pemasukan dan pengeluaran. Sampel yang diambil menggunakan metode purposive sampling berjumlah 38 mahasiswa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu adalah metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data primer yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder yaitu laporan untuk 90 hari aplikasi keuangan digital. Hasil penelitian yaitu responden dapat menggunakan aplikasi keuangan digital berbasis Android dengan kategori pemasukan yang berasal dari uang saku sebesar 46%, lalu kategori sumber pengeluaran biaya makan dan transportasi sebesar 26%, serta laporan keuangan pribadi mahasiswa menunjukkan bahwa 65,8% mahasiswa memiliki jumlah pemasukan yang lebih besar dibandingkan pengeluaran. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang sampel penelitian yang ada dalam jurnal. Nah, dalam jurnal ini sampel penelitian digunakan adalah 38 mahasiswa program studi sekretari dan akademis sekretari Budi Luhur. Lalu tentang variabel yang diteliti adalah tentang manajemen keuangan pribadi. Lalu pada jurnal ini menggunakan metode penelitian yaitu metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Misal Ardian Damianto. Saya akan menjelaskan hasil penelitian dan kesimpulan. Hasil penelitian berdasarkan tabel 1, yaitu didapatkan hasil observasi dari 38 responden selama periodik 3 bulan atau kurang lebih 90 hari bahwa mayoritas sumber pemasukan pribadi secara berurutan berasal dari kategori gaji atau uang saku, yaitu sebanyak 28% transaksi, yaitu 46%. Lainnya sebanyak 15 transaksi, yaitu 25%. Hasil usaha sebanyak 14 transaksi, 23%, dan bonus sebanyak transaksi 4 transaksi, 7%. Berdasarkan tabel 2, yaitu didapatkan hasil observasi dari 38 responden selama periodik 3 bulan atau kurang lebih 90 hari bahwa mayoritas sumber pengeluaran pribadi secara berurutan
berasal dari kategori pembelian makanan sebanyak 38 transaksi, yaitu 26%. Selanjutnya ada pembayaran transportasi sebanyak 38% transaksi, 26%. Belanja umum sebanyak 24 transaksi, yaitu 16%. Pulsa HP sebanyak 22 transaksi, 15%. Dan lainnya sebanyak 24 transaksi, 16%. Untuk kesimpulannya, yaitu manajemen keuangan pribadi dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi keuangan digital berbasis Android, yaitu catatan keuangan harian, dengan memiliki fitur yang mudah untuk digunakan dengan bantuan tutorial panduan. Laporan keuangan pribadi dari 38 mahasiswa selama 90 hari menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki jumlah pemasukan yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah pengeluaran. Sekian dan terima kasih.